Soal tulisnya bisa. Luar biasa. Pak. Nolnya itu yang terakhir ada berapa? Yo perkalian, itu kan kali dong. Kali tadi, 1 kali 2 kali 3 sampai 2024. Nanti terakhir nolnya ada berapa banyak? Iya ada 2. Bagaimana cara menghitung nolnya? Mau dihitung nolnya? Ya, jadi berapa banyak kelipatan 5 dan berapa faktor 5 atau itu kan hasil gunanya nanti faktorisasi itu ya. Nah, faktor 5 dan faktor 2-nya itu yang menentukan nol ya. Nah, tapi karena banyaknya faktor 5 dan 2 itu lebih banyak faktor 2, berarti yang menentukan faktor apa? 5. Betul ya. Jadi sebenarnya itu menghitung berapa banyak faktor 5-nya. 5 kalau ketemu 2 jadi 0. 1 0. Ada 5 1 ketemu 2 1 ketemu 0. Gitu. Ya, jadi nanti kalau 5-nya 100 berarti 0-nya ada 100 kan? Iya. Itu berarti permasalahannya sama saja dengan mencari berapa banyak faktor 5-nya. Itu penggunaan dari faktorisasi salah satu. Soalnya kalau dihitung lama itu. Hitung perkalian jadi sebanyak 2024. Gak tahu kalau pakai kalkulator dikalikan nggak cukup ya? Nggak cukup digitnya. Kami tadi salah tangkap misal, tadi cuma tulis 1 2. Salah tangkap gimana? Ya, kita akan bicarakan juga soal-soal nanti yang berkaitan dengan itu, termasuk waktu masih SD yaitu menghitung FPP itu ya. Nah ini nanti itu namanya teorema fundamental aritmatika ya. Jadi teorema fundamental itu nanti isinya adalah setiap bilangan bulat yang lebih dari 1 itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima gitu. Dan itu secara tunggal. Jadi kalau nggak akan ada pemfaktoran yang berbeda 2 gitu ya. Kalau ada 2 berbeda nanti ketemu FPP-nya juga berbeda. FPP-nya selama ini kan ya. Tapi sebelum ke sana kita recalling lagi sekilas ya. Kita sudah ya ini bagaimana menghitung FPP. Kemarin sudah kita diskusikan dengan cara apa? Algoritma pembagian. Berarti algoritma pembagian Anda saya yakin karena sudah ada buktinya. Yang belum yakin adalah cara yang dikenalkan oleh DSD, gitu ya. Nah, faktorisasi prima. Nanti hari ini kita yakinkan bahwa cara itu benar, gitu ya. Biar tidak ada keraguan. Taruh imam. Mari harus ini. Oke, jadi cara menghitungnya paling tidak ada 2 yang kita kenali nanti ya. Cara pertama kemarin sudah kita verifikasi, nanti cara kedua akan kita verifikasi setelah kita dapat faktorisasi. Oke, KPK itu apa? Yo kepanjangannya, pengertiannya. KPK dari 2 bilangan bulat adalah ya, jadi kelipatan bersama dari 2 bilangan itu terus diambil yang paling kecil. Dan di sini kita anggap kelipatan yang positif ya. Kalau nggak positif negatif, paling paling kecilnya tak negatif ya. Jadi supaya bisa dicari yang paling kecil, kita cari kelipatannya yang positif. Walaupun nanti yang dilipatkan bilangan negatif gitu ya. Jadi kita ambil yang positif. Karena kalau dengan menggunakan well order principle, kalau kita punya bilangan positif pasti punya yang terkecil. Ya. Kelipatan itu kan kalau cari terbesar nggak habisnya. Ya, makanya kalau kelipatan cari yang terkecil, kalau pembagi dicari yang terbesar. Ya. Oke, KPK. Kemudian bagaimana cara menghitung KPK selama ini? Ya, Anda mirip dengan FPP ya, nah, tapi dicari pangkat yang terbesar. Kalau FPP cari pangkat yang terkecil,
minimalnya itu pada FPP, kalau maksimalnya itu ya. Nanti kita verifikasi ya. Tapi nanti kalau kita punya hubungan antara KPK dan FPP akan lebih mudah ya. Oke, kita mulai dari teorema yang paling penting di sini adalah teorema. Makanya disebut dengan teorema fundamental. Jadi kalau disebut dengan fundamental atau dasar itu adalah hal yang terpenting. Kalau di dalam teori bilangan ada teorema fundamental aritmatika. Kalau di kalkulus nanti ada teorema fundamental kalkulus. Teoremanya ini bunyinya ya. Setiap bilangan bulat lebih dari satu dapat ditulis sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima secara tunggal. Biar bisa mudah mengidentifikasi ketunggalannya terus diurutkan, gitu. Kalau nggak urut nanti susah mengidentifikasi ya. Kalau diurutkan nanti akan. Dan mengurutkan itu paling mudah dari yang terkecil ke yang besar. Seperti yang dilakukan kalau membuat faktorisasi prima itu kan cari faktor prima yang kecil dulu tuh. Mulai 2 enggak, kalau 2 enggak terus 3 gitu. Dipakai pohon faktor tuh jangan langsung cari prima yang besar ya. Yang kecil kalau enggak naikkan ya. Makanya nanti menuliskannya ini ditulis dalam urutan tidak turun ya. Jadi misalnya 2, 3, 5, 11 itu namanya tidak turun ya. Tapi kalau setelah 11, 2 itu turun ya. Jadi sama boleh, tidak turun itu sama boleh gitu ya. Jadi itu untuk mempermudah mengidentifikasi ketunggalannya ya. Kalau morat-marit ya susah. Ini hanya untuk mempermudah. Yang penting nanti faktornya itu sama persis ya kalau dilihat ya. Itu yang penting tunggal. Jadi nggak punya faktoran lain. Nah, tapi untuk membuktikan teorema ini perlu ada beberapa lemma yang dibutuhkan. Lemma itu apa? Teorema bantu ya. Kalau kita mau buktikan teorema utama, nanti ada teorema-teorema yang membantu pembuktian. Lemma yang pertama ini ya. Jadi kalau saya punya 3 bilangan bulat A, B, C, A dan B relatif prima, A membagi B kali C, maka A membagi C ya. Ini ilustrasinya begini. Kalau misalnya 3 itu membagi 5 kali 6 ya. Berarti 3 itu bagi 30 ya. 3 itu bagi 5 kali 6. 3 dan 5 itu relatif prima. Jadi 3 harus membagi 6. Tapi kalau tidak relatif prima tidak harus. Contohnya 6 itu membagi 3 kali 8. Betul ya? 6 itu membagi 3 kali 8. Tapi karena 6 dan 3 tidak relatif prima, berarti tidak harus 6 membagi 8. Itu ya, itu ilustrasinya ya. Jadi syarat relatif prima itu jadi penting di sini ya. Jadi 6 itu membagi 3 kali 8. Tapi karena 6 dan 3 tidak relatif prima, berarti 6 tidak harus membagi 8. Tapi tadi contohnya 3 membagi 5 kali berapa tadi? 6 ya. 3 dan 5 relatif prima, berarti 3 membagi 6 ya. Itu ilustrasinya itu ya. Jadi itu penting, nanti biasanya hal ini sering kita pakai nanti pada saat kita bekerja dengan modul, lemma ini akan kita pakai lagi waktu pas konstruksinya. Ini hanya gunanya. Nah, buktinya bagaimana? Ya, kita ya kalau kita membuktikan jika maka, jikanya itu kita asumsikan benar, gitu ya. Jadi kita tulis ulang. Jadi misalkan kita punya A dan B itu relatif prima dan A membagi C, DC ya. Akan ditunjukkan A membagi C. Berarti ini formulasinya. Ini yang diketahui, ini akan dibuktikan. Nah, dalam benak kita apa yang terbayang? Kalau akan kita akan membuktikan A membagi C. Berarti tujuan kita bagaimana? Berarti C harus sama dengan A kali sesuatu, gitu ya. Nah, jadi dalam benak kita nanti harus menuju ke situ. Berarti kita harus bisa menuliskan C itu nanti sama dengan A kali sesuatu. Nah, jadi kita harus punya goal ya. Nah, kalau nggak kebayang itu ya, kita nggak bisa bergerak, gitu ya. Mau kemana? Gitu ya. Nah, kita menyatakan itu dengan memanfaatkan yang diketahui. Yang pertama, kita punya ini GCD dari A dan B itu 1. Kita bisa memakai teorema Besut. Masih ingat? Teorema Besut itu apa? GCD dari 2 bilangan
dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua bilangan itu, ya. Itu teorema Absurd. Mari sudah kita buktikan, ya. Nah, jadi dengan menggunakan teorema Absurd, karena BCD A dan B itu satu, maka satu dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari A dan B. Ya. Nah, satu sama dengan AX ditambah BY untuk suatu X dan Y. Sampai situ paham ya? Ini menggunakan teorema Absurd. Kemudian dari sini A membagi B kali C, berarti B kali C sama dengan A kali sesuatu, betul ya? Nah, dari situ karena A membagi B kali C, berarti B kali C sama dengan M kali 5 untuk suatu M Z. Jadi ini kita identifikasi yang diketahui, gitu ya? Nah, dari situ kita pakai. Jadi memang begitu, mau buktikan itu yang diketahui dipakai. Ya. Nah sekarang dengan modal ini kita mau menunjukkan bahwa C sama dengan sesuatu kali A. Ya. Bagaimana? Ya, bahwa ini C itu sama dengan 1 kali C, gitu ya. Satunya diganti. Nah, ganti lah 1. Ya. Nah, terus ini hanya distributif aja, dikalikan ya. Berarti ACX ditambah BCY ya. Nah, BC bisa diganti lagi. BC tadi MA gitu. Berarti ACX ditambah MAY. Ini kan ada faktor A, ada faktor A. Distributif lagi. Nah, A-nya keluar, CX ditambah M. Berarti di sini C sama dengan A kali sesuatu bilangan bulat. Berarti kesimpulannya A membagi C. Jadi sengaja saya tulis itu biar cepat karena jam kuliahnya kan mepet. Kalau nulis di sini nanti nggak selesai. Jadi sengaja saya setting biar nanti cukup ya. Biasanya 50 menit sampai 30 menit. Bilang 15 kali 3 kan 5 menit. Ini dalam rangka jadi kalau membuktikan itu dirasakan ya, setiap langkah itu reasoningnya pas kita kena gitu ya. Jadi jangan dipaksa, ini berlatih bernalar, yang membuktikan itu adalah bernalar. Nah, nanti lema ini diperumum dengan cara mengganti A-nya itu dengan bilangan prima. Ya. Kalau bilangan prima itu membagi hasil kali dari dua bilangan, pasti membagi salah satu. Ya. Ini nanti lema berikutnya dikhususkan A-nya bilang ini kan sembarang ya, hanya tapi ada syarat ada safety. Itu lema keduanya. Jadi kalau ada bilangan prima membagi hasil kali dari beberapa bilangan, pasti dia akan membagi salah satu di antara bilangan. Nah, ini nanti lema ini akan kita pakai untuk membuktikan ketunggalan dari faktorisasi prima. Ya. Nah, di sini kalau bilangan prima itu membagi hasil kali dari beberapa bilangan, paling tidak ada salah satu di antara bilangan itu yang terbagi oleh P. Ya. Yakin harus dibuktikan. Nah, ini akan dibuktikan dengan induksi. Kenapa? Kok induksi? Ingat, kalau Anda mau mencari perkalian dari beberapa bilangan, pasti dimulai dari perkalian dua bilangan dulu. Ya. Untuk menghitung perkalian dari 3 bilangan, Anda hitung 2 bilangan yang pertama. Hitung dulu hasilnya, baru dikalikan bilangan ketiga. Prinsip itulah nanti. Jadi kalau nanti 2 bilangan yang di depan itu bisa benar, nanti perkalian dari 3 bilangan berakibat perkalian dari 3 bilangan benar. Nanti akan berakibat pada 4, berakibat pada 5, dan seterusnya, berarti berakibat pada semuanya, gitu ya. Nah, ini induksi ya, prinsip induksi. Jadi nanti kalau dengan hipotesis induksi, kalau kita bisa membuktikan kebenaran dari perkalian n bilangan, dijamin ini benar dan berakibat pada kebenaran perkalian dari n plus 1, berarti nanti akan benar untuk seluruh perkalian. Paham gitu ya? Nah, nanti buktinya dengan menggunakan induksi ya.
Nah, kalau induksi matematik ya mesti dimulai dari inisialnya dulu. 1. Ya. N sama dengan 1. N sama dengan pernyataan pada teorema jelas benar. Mengapa? Kalau N sama dengan 1 coba lihat, kemudian ya. Kalau P membagi A1, maka P membagi salah satu di antara A1, betul? Iya. Ya, nggak ada pilihan lagi, jadi P membagi A1, maka P membagi A1, jelas. Betul ya? Nah, jadi itu sebenarnya kalau N sama dengan 1, bunyi teorema itu kan menjadi P membagi A1, maka P membagi A1. Benar toh? Implikasi pada diri sendiri itu tautologi toh, betul ya? A berakibat A itu tautologi toh? Masih belajar logika ya? A maka A itu adalah suatu tautologi. Ya. Nah, jadi untuk N sama dengan 1 menggunakan tautologi implikasi pada dirinya sendiri ya. Oke. Nah, baru ini yang penting induksi itu sebenarnya langkahnya di yang kedua itu ya. Nah, jadi diberikan hipotesis induksi, kita buktikan konklusinya berlaku gitu ya. Jadi diasumsikan kebenarannya berlaku pada N, kita tunjukkan kebenaran itu juga berlaku pada N tambah 1 gitu ya. Itu prinsip induksi. Jadi diasumsikan pernyataan pada teorema ini berlaku untuk N, akan dibuktikan bahwa pernyataan pada teorema juga berlaku untuk N tambah 1. Nah, kalau berlaku pada N, berarti kita punya statement seperti pada teorema itu. Jadi kita punya asumsinya ini. Jadi asumsi atau hipotesis induksi, asumsi itu hipotesis induksi. Asumsinya adalah P membagi hasil kali dari A1, A2 sampai AN, maka ini asumsi hipotesis induksinya, maka P akan membagi AI, ya toh, AI untuk suatu I di sini 1, 2 sampai N, salah satu di antaranya ya. Nah, yang akan dibuktikan untuk N tambah 1 ya, ini akan ditunjukkan ini P itu membagi A1, A2 sampai AN plus 1 gitu ya. Nah, akan berakibat P membagi AI tapi untuk suatu I di sini 1, 2 sampai N tambah 1 gitu ya. Nah, berarti kalau dengan menggunakan induksi, yang di atas itu diasumsikan benar, yang di bawah dibuktikan. Paham gitu ya? Nah, jadi kalau dengan induksi, ini diasumsikan benar, ini yang akan dibuktikan benar gitu ya. Nah, itulah induksi. Bisa merasakan ya. Nah, ya, mana belajar matematik itu susah. Siapa yang kira gampang ya? Sampai itu dirasakan dulu ya. Ini. Jadi kalau induksi ini asumsi itu berarti dianggap benar ya di atas. Yang akan dibuktikan itu yang di bawah. Nah, berarti kita karena ini implikasi berarti mulai dari sini, ya toh? Berarti P membagi ini. Nanti harus dibuktikan gitu ya. Kita lihat. Berarti misalkan P membagi, ya ini kita lihat. Kalau implikasi kan misalkan lagi ya. Misalkan P membagi perkalian A1, A2 sampai AN tambah 1. Dengan ini adalah bilangan bulat positif. Berarti nanti harus ada I di antara ini sehingga P itu bagi AI gitu ya. Sekarang kita buat kasus ya. Nah, berkasus A1, A2, AN itu kan bilangan bulat perkalian. Berarti kalau kita cari FBB-nya dengan P itu prima. Faktor positif dari P itu cuma 1 atau P. Berarti kalau P dicari FBB-nya dengan bilangan apapun, misalnya P dengan X, FBB-nya cuma ada 2 kemungkinan, 1 atau P, betul? Iya. Iya. Jadi di sini, nah jadi FBB dari P dengan perkalian ini kemungkinannya cuma 1 atau P. Paham sampai situ ya? Karena P-nya prima. Ya.
Kan FPB itu harus membagi P dan harus membagi bilangan itu kan? Nah, berarti kemungkinan cuma 1 atau P. Ya. Nah, tuh ya. Oke, sampai sini oke. Pelan-pelan ya, biar dipahami. Oke. Terus, nah sekarang kita selesaikan satu-satu. Karena 2 berarti ini harus berhasil, ini harus berhasil, gitu kan ya? Nah, kalau relatif prima, jadi kalau P dan ini relatif prima, menurut lemma sebelumnya, P harus bagi A N plus 1. Mengapa? Karena gini, P itu membagi perkalian ini A1, A2 sampai AN dikalikan AN plus 1. Kemudian P dan ini, P dan relatif prima, betul? Menurut lemma sebelumnya. Ya. Dari sini berarti kesimpulannya P membagi AN plus 1. Selesai buktinya ya. Berarti ada salah satu di antara ini kan berarti kita pakai yang N plus 1. Jadi untuk kasus pertama bukti selesai ya. Sekarang kasus kedua. Kalau ya, ini kurang sama dengan ya. Nah, ini kurang sama dengan. Jadi kalau GCD P dan ini adalah sama dengan P ya. Ini kasus kedua. Kurang ya. Jadi sekarang kalau GCD P dan A1, A2 sampai AN itu sama dengan P. Artinya apa? FPB itu harus membagi. Ya. Dari sini kesimpulannya P harus membagi A1, A2 sampai AN. Apa itu ya? Karena GCD itu harus membagi kedua bilangan. Nah sekarang baru, ini kan berarti memenuhi hipotesis induksi kan? P membagi ini. Berarti kesimpulannya P harus bagi salah satu di antara AI, I-nya 1 sampai N. Ya. Menurut hipotesis induksi, nah, P harus bagi AI untuk suatu I. Jadi pilihannya apa? Kalau relatif prima, berarti I-nya kita pilih N plus 1. Betul ya? Kalau tidak relatif prima, berarti pilihan I-nya adalah 1 sampai N. Berarti mesti ada loh. Ada di antara 1 sampai N plus 1 yang memenuhi kan, baik kasus pertama maupun kasus ke. Nah, jadi P harus, kalau P membagi ini maka P harus membagi salah satu di antara AI tapi indeksnya I 1 sampai N plus 1. Oke, berarti tujuan kita sudah tercapai. Nah ini kalau menurut prinsip induksi, teorema lemma 2 ini benar untuk seluruh N, ke semua N ya, semua N bulat positif. Jadi sini nanti kalau kita punya bilangan prima membagi hasil kali dari beberapa bilangan, itu pasti membagi salah satu di antaranya. Oke, dengan 2 lemma ini kita siap membuktikan teorema utamanya ya. Bisa siap gitu. Kenapa? Teman-teman memahami bukti itu harus ya. Saya nggak berani menjamin Anda baca buku di situ langsung paham gitu ya. Oh iya, saya kan dijabarkan gitu ya. Oh iya. Kalau baca buku teks kan begitu biasanya. Makanya biar ada bedanya, ada baca sendiri dan kuliah gitu ya. Nah, di situ. Harusnya kuliah harus lebih paham dibandingkan baca sendiri. Kalau nanti sama saja ya nggak usah kuliah. Jadi biar Anda nggak merasa rugi masuk ke kuliah. Tapi kalau Anda baca dulu, tahu kesulitannya terus itu akan lebih bermakna. Oke, sekarang kita buktikan teorema utamanya, bukti teorema fundamental. Nah ini akan di teorema fundamental tadi sebenarnya 2 hal yang harus kita buktikan. Yang pertama dapat dinyatakan sebagai perkalian. Yang kedua ketunggalan. Mirip di algoritma pembagian ya. Dapat dinyatakan sebagai algoritma dulu. Setelah itu ada ketunggalan. Jadi kita buktikan yang pertama dulu. Dapat dinyatakan dulu ya. Nah, ini akan lebih mudah kalau dibuktikan dengan bukti tidak langsung. Ya, kontradiksi, bukti kontradiksi. Berarti kalau kontradiksi diandaikan ada yang tidak, gitu.
Nah, karena di sana statementnya kan untuk setiap bilangan bulat lebih dari 1 selalu bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kalau itu kita ingkari berarti ada ya, bilangan yang lebih dari 1, bilangan bulat lebih dari 1 yang tidak dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima, betul ya? Nah, di sini ingkarannya, andaikan terdapat bilangan bulat lebih dari 1 yang tidak dapat ditulis sebagai hasil kali dari bilangan prima. Ini berarti ingkaran kesimpulan tadi ya. Nah, bilangan seperti ini kita kumpulkan dalam suatu himpunan. Berarti himpunan dengan inisial ini kan tidak kosong ya. Ya. Jadi kalau saya punya himpunan S yang isinya adalah mengumpulkan bilangan seperti ini, ya, jadi tidak kosong. Jadi kalau S itu menyatakan himpunan dari bilangan bulat lebih dari 1 yang tidak dapat ditulis sebagai hasil kali dari bilangan prima, ya, maka S ini nanti merupakan bagian dari Z plus dan tidak kosong, betul ya? Karena kita sudah mengandaikan ada, ya. Sekali lagi kita bisa menggunakan well order principle. S mempunyai unsur terkecil. WOP jadi powerful ya. Itu makanya keimanan yang paling tinggi derajatnya itu ya. Sering dipakai ya aplikasinya. Nah, jadi makanya iman itu penting ya, mewarnai kehidupan. Di sini juga gitu. Well order principle kita anggap sebagai ya, postulat itu keimanan dipakai terus ya banyak ya. Itu berarti itu menunjukkan hal yang sangat penting. Jadi kalau Anda punya keyakinan nggak pernah dipakai, berarti keyakinan itu nggak benar. Oh, filosofinya matematik sampai di situ ya. Berbahagia yang bisa belajar matematika ya. Harus berbahagia itu. Mendapatkan sesuatu yang bermakna itu berarti berbahagia. Bersyukur kita bisa mendapat kesempatan belajar matematika. Oke. Alhamdulillah, jangan hanya kalau dapat nilai A saja ya. Dapatkan pelajaran yang bermakna dari proses belajar itu harus bersyukur. Walaupun nilainya B, ya, kita bisa mana ya. Tapi bisa kita mendapatkan makna dari belajar itu lebih bagus daripada dapat A tapi nggak dapat sesuatu sama sekali. Apa? Gitu. Nanti sama dengan kalau kita bekerja, ya, dapat gaji kecil barokah dan dapat gaji besar tidak barokah. Kalau saya memilih yang kecil, kalau bisa itu gede kan barokah gitu ya. Tapi kalau nggak ada pilihan seperti itu, ya terpaksa ya memang harus ya kita memilih. Ya. Itu mirip itu ya. Jadi bersyukur itu jangan lihat ya, hasil akhirnya saja, proses juga penting ya. Jadi menurut well order principle, S mempunyai unsur terkecil, ya ini yakin, karena dia bagian dari Z plus yang tidak kosong. Sebut aja misalnya N. N itu adalah unsur terkecil di S. Ya. Berarti nanti bilangan yang lebih kecil dari N berarti bukan di S. Berarti terbebas dari syaratnya S kan? Ya, gitu dipakai itu ya. Nah, sekarang klaim kita N ini komposit. Ya. Kenapa? Kalau dia prima. Menyalahi ya, iya karena prima kan perkalian dengan sendiri ya, prima ya, berarti N harus komposit. Jadi jika N prima maka N merupakan hasil kali ya sendiri kan ya. Nah prima kontradiksi dengan N itu anggota S ya. Berarti N komposit. Nah kalau komposit berarti N dapat dinyatakan sebagai perkalian dari dua bilangan yang kurang dari N. Paham? Ya, komposit. Jadi begitu. Nah, jadi N dapat ditulis sebagai A kali B dengan A dan B-nya di antara 1 dan N. Itu yang dipakai. Jadi kesimpulan apa? A dan B bukan anggota S. Iya, karena N tadi terkecil. A dan B kurang dari N. Berarti A dan B bukan anggota S. Nah, dari situ. Karena bukan dari anggota S, berarti A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor prima. Betul? Ya.
Jadi di sini karena A dan B kurang dari N, maka A dan B dapat ditulis sebagai hasil kali dari bilangan. Akibatnya apa? N juga hasil kali dari faktor-faktor prima, karena N itu adalah A kali B, betul? Ya. Iya, akibatnya N yang sama dengan A kali B, ya tinggal dikalikan aja. Berarti akan jadi kontradiksi. Ya. Nah, berarti pengandaian tidak dari kontradiksi ya. Kali ini kontradiksi dengan N tadi anggota S. Saya harapkan tadi kalau yang baca buku masih bingung, sekarang jadi clear, jelas gitu ya. Maksud saya ingin menulis tapi waktunya nggak selesai, saya tak coba. Kemarin kelas yang pertama jadi korban nggak selesai, terus akhirnya saya tulis. Kemarin seperti biasanya Pak Eri kan suka nulis poin-poinnya gitu ya. Memang poin harusnya gitu ya, terus ini jelas. Tapi karena pengalaman kelas yang pertama yang kelas rabun jadi korban. Gak selesai akhirnya Pak Eri. Ini pun saya yakin juga nggak selesai. Ada bagian yang nggak selesai. Terpaksa. Tapi poin pentingnya cukup ya. Oke, sampai di situ. Berarti dari sini baru statement yang pertama, setiap bilangan lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali. Nah, bukti yang kurang adalah ketunggalan. Membuktikan ketunggalan itu bisa dimisalkan ada 2 dibuktikan sama. Atau kalau menggunakan kontradiksi, kita punya 2 berbeda menghasilkan suatu kontradiksi, ya, gitu ya. Nah itu bisa. Kali ini digunakan versi yang kedua, mudah. Kita punya 2 representasi berbeda, nanti menghasilkan suatu kontradiksi. Ya, berarti nggak ada yang berbeda gitu loh ya kesimpulannya. Jadi kalau Anda baca buku di situ, itu yang dipakai. Jadi kita andaikan ada 2 representasi yang berbeda, ternyata nanti menghasilkan suatu kontradiksi. Ya. Baik. Jadi bukti ketunggalannya sekarang. Andaikan terdapat bilangan bulat N, tadi kan semua bilangan yang kesimpulannya ya. Sekarang andaikan ada yang mempunyai representasi 2 representasi berbeda, gitu ya. Nah, yaitu kita tulis N sama dengan ini dan N sama dengan ini, ya, hasil kali. Dimana PI dan IJ-nya itu adalah semuanya prima, ya. Kalau ini berbeda, nggak harus semuanya berbeda kan? Ada yang sama boleh, tapi mesti ada yang berbeda. Misalkan 2 kali 2 kali 3 kali 5, menurut 2 kali 3 kali 7. Nah, itu kan ada yang berbeda 5 dan 7-nya ya. Nah, tapi 2 dan 3-nya sama, itu masalah ya. Jadi mesti ada yang berbeda gitu ya bentuknya. Nggak harus semuanya berbeda. Nah, caranya bagaimana? Yang sama kita cancel dulu kan bisa ya. Ini kan disamakan ya. Berarti kan bentuk yang kiri sama dengan yang kanan. Nah, faktor yang sama kita buang dulu. Kan di cancel kan? Hukum cancelasi. Nah, jadi ya, kalau kita punya ini, hapus semua faktor prima yang sama dari kedua faktorisasi. Ya. Contohnya di sini ada 2, di sini ada 2, 2-nya dihapus. Ya. Di sini ada 3, dihapus. Ya. Akhirnya tersisa yang hanya berbeda semua. Jadi yang di bagian kiri dan rempet kanan semuanya berbeda. Jadi nanti sehingga diperoleh tinggal sisanya ini. Jadi saya indeks lagi I1, I2 sampai IV, IJ1, IJ2, IJW. Ini kalau sama panjangnya ya. Nah, ya. Sisanya mungkin yang sisa 2, sini sisa 3 itu kan nggak harus sama ya. Nah, nggak masalah ya toh. Tapi karena di sini awalnya sudah dimisalkan nggak harus sama kan ya. Ini T, ini U ya. Jadi yang penting yang sama dibuang dulu. Nah, karena ini adalah 2 representasi berbeda, pasti ada yang tidak sama. Nah, ini berarti sisa yang tidak sama saja. Ini yang kita analisa yang tidak sama. Oke, lihat. PI1 membagi yang perkalian di kanan, ya. Berarti PI1 harus membagi salah satu di antara ini, menurut lemma tadi.
Jadi di sini kesimpulan pertama, ya, PI1 membagi bilangan yang di kiri, berarti juga membagi yang di kanan, karena sama. Berarti PI1, nah di sini saya tulis ini, PI1 berarti membagi perkalian dari QJ1, QJ2 sampai QJ3, ya. Berarti apa? PI1 harus bagi salah satu di antara ini. Nah itu berarti akibatnya PI1 harus membagi QJK untuk suatu K di antara salah satu, 1, 2 atau W, ya. Nah, paham saya itu ya? Itu menggunakan lemma yang kedua tadi. Bilangan prima membagi hasil kali dari beberapa bilangan. Berarti dia membagi salah satu di antara. Oke, dari sini. Nah, dari kata kita punya. Ini sudah kelihatan impossible-nya enggak? Lihat. Ini prima, ini prima. Berbeda, betul? Ya. Kontradiksi itu? Karena faktornya dari QJK pasti cuma 1 atau QJK. Loh, ini kok ada faktor lain. Loh, iya toh? Ini prima berbeda toh? Ya. Jadi kan ini sudah kita kumpulkan yang berbeda aja semuanya ya. Plus kita kan nggak ada yang sama toh? Berarti PI1 dan QJK itu adalah dua bilangan prima yang berbeda. Padahal PI1 harus begini. Itu sih possible. Karena faktornya ini hanya 1, faktor khususnya hanya 1 dan dirinya terjadi kontradiksi. Jadi tidak mungkin karena ini adalah dua bilangan prima yang berbeda. Jadi caranya yang sama menghilangkan dulu, tinggal disisakan yang berbeda. Itu mungkin karena kita punya pengandaian ini, ada representasi yang berbeda, mesti ada yang beda loh. Yang kiri dan yang kanan ada yang beda. Hasilnya yang beda itu kita sisakan. Jadi akhirnya pengandaian ini jadi salah. Nah, jadi akhirnya representasi itu bukan. Jadi Anda nggak akan pernah ketemu perkalian prima itu dari satu bilangan ketemu ada dua pajak beda kan? Dijamin dari teori. Kita pernah seperti ini. Yang kali memfaktorkan hasilnya dicocokkan dengan temannya mesti. Kalau ketemunya beda mesti ada yang salah satu ya. Yakin secara matematika begitu. Harus sama gitu, harus sama. Kalau nggak sama ada yang salah. Bisa salah satu atau salah dua-duanya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan ini ya. Nah, namanya teorema fundamental ada banyak gunanya. Nah, salah satu kegunaannya akan kita pakai untuk menghitung FPP. Nah, bagaimana cara menghitung FPP dengan menggunakan pemfaktoran ini? Sekarang kalau saya punya dua bilangan A dan B, menurut teorema tadi pasti mempunyai pemfaktoran atas prima ya. Nah, kalau A dan B itu faktornya prima tidak sama, kita bisa tulis ulang dengan yang sama, tapi pangkatnya kalau yang nggak sama, yang satu dibuat pangkat 0. Ya, betul ya. Nah, misalnya bilangan pertama ada faktor 2, bilangan kedua nggak ada faktor 2. Nah, bilangan kedua kita buat 2 pangkat 0, gitu ya. Jadi sehingga ini terus berpasangan, jadi nggak akan ada yang beda, gitu ya. Contohnya, kalau kita punya misalnya 30, itu kan bisa ditulis 2 kali 3 kali 5. Contohnya lagi 45. Itu duanya nggak ada, tapi 3 kuadrat kali 5, gitu ya. Ya, berarti di sini menuliskannya ini tetap 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 5 pangkat 1, yang di sini 2 pangkat 0, 3 pangkat 2, gitu ya. Jadi, nah, ini maksudnya ya. Maksud dari ini, makanya syaratnya alfa I dan beta I-nya itu bukan positif tapi non negatif ya. Dengan P1 sampai Pn-nya itu bilangan prima, serta alfa I dan BI-nya itu bilangan bulat non negatif ya. Itu selalu
Paham ya maksudnya seperti ini. Cari KPK. Bukan kita mencari KPK, tapi kita mencari KPK itu. Oke. Nah, sekarang saya misalkan gamma I itu minimal ya, dari alfa I dan beta I. Gamma I itu. Klaim kita Pak bahwa P1 pangkat gamma 1 dikalikan P2 pangkat gamma 2 Pn gamma n itu adalah GCD atau FPP. Klaimnya. Jadi kalau masih balik. Gimana memverifikasi itu? Ini kan Anda sudah kenal kalau cara itu ya, meyakinkan bahwa itu benar. Ya harus dibawa ke definisi atau teorema tentang FPP. Ya. Kemarin teorema tentang FPP itu apa? Syarat pertama sama dengan definisi, tapi syarat kedua lebih kecil sama dengan kita ganti dengan membagi itu ya. Jadi, nah, D itu disebut FPP dari A dan B. Ya. Kalau D itu anggota bilangan bulat positif ya. Apa syaratnya? Yang pertama, D itu harus bagi A dan D harus bagi B. Bagi bersama. D membagi A dan D membagi B. Syarat kedua, kalau ada pembagi bersama yang lain dari A dan B, dia harus membagi D. Betul? Jadi kalau saya punya E membagi A dan E membagi B, harus berakibat E membagi B. Gitu ya? Nah, ini. Nah, harus kita buktikan itu sekarang. Oke, sekarang itu kita misalkan D ya. Jadi misalkan D-nya itu. Jadi dimisalkan D-nya adalah ini P1 pangkat gamma 1, P2 pangkat gamma 2 dan seterusnya sampai Pn pakai gamma n. Dengan gamma I itu minimal dari alfa I dan beta. Nah, kalau bukti yang pertama saya kira mudah. Kenapa? Gamma I itu kan minimal dan pasti lebih kecil atau sama dengan alfa I ya, dan gamma I pasti lebih kecil sama dengan beta I ya, itu dari definisi minimal kan? Wah, lo kan mau reaksi mah. Ya, karena gamma I itu minimal, berarti gamma I itu pasti lebih kecil sama dengan dari alfa I dan lebih kecil sama dengan beta I, betul? Itu dari definisi minimal ya. Oke. Artinya apa? Di sini faktor perkalian dari itu pasti bagian dari itu kan? Berarti D itu pasti membagi A. Kenapa? Karena loh, berarti nanti P1 dikalikan gamma I itu masih bisa ditulis P1 gamma I tambah sesuatu, paling nggak tambah 0 gitu ya. Nah, kalau sama berarti tambah 0 gitu. Nah, berarti nanti A itu pasti bisa ditulis sebagai D kali sesuatu. Sesuatunya itu sisa pangkatnya toh. Karena di sini karena gamma I lebih kecil sama dengan alfa I, berarti kalau kita ambil sebanyak gamma I ya, jadi PI-nya kalau diambil sebanyak gamma I masih ada sisanya. Ya, betul ya? Jadi nanti apa artinya? Berarti akibatnya dari sini nanti A itu masih bisa ditulis sebagai D kali sesuatu ya. Walaupun sesuatunya kalau persis sama semua satu ya toh? Ya, tapi ya tetap bagi kan? Ya. Jadi masih nanti bisa ditulis D kali sesuatu. Misalnya X gitu ya. Sesuatunya ini sisa pangkatnya ya, perkara sisa pangkatnya. Nah, paham ya? Nah, demikian juga B bisa tulis D kali itu. Nah, nanti B bisa tulis sebagai D kali Y misalnya. Y itu adalah perkalian dari faktor 5 dengan pangkat sisanya. Gitu ya. Jadi yang pertama saya kira. Sekarang yang kedua. Kalau E itu membagi A dan E membagi B, berarti faktor-faktor 5 dari E pangkatnya harus lebih kecil sama dengan pangkat dari faktor-faktor dari A.
Jadi kalau E di sini saya tulis sebagai P1 pangkat alfa, beta, gamma, delta. Ya. Delta nanti saya pakai. Nanti delta. Oh ya, jadi jangan delta. Gamma aja ya. Sorry. Gamma 1 ya toh? P2 pangkat gamma 2 Pn gamma N. Nah, karena E membagi A, kesimpulan kita apa? Gamma I pasti lebih kecil sama dengan alfa I. Kalau lebih, nggak bagi. Demikian juga gamma I harus lebih kecil dari beta I karena E membagi lambda, sorry. Tadi kemarin mulai gamma ya. Jadi lambda I, oke, sampai sini paham ya? Kalau lebih berarti kan nggak bagi ya? Kan bagi pasti lebih kecil. Saya punya bilangan A lebih kecil dari I, A lebih kecil dari C. Pasti A itu lebih kecil dari minimal A dan B. A lebih kecil sama dengan B, A lebih kecil sama dengan C. Akibatnya A pasti lebih kecil minimal A. Betul? Ya, sifat itu yang dipakai ya. Nah, dari sini kesimpulannya lambda I pasti lebih kecil dari minimal dari alfa I tadi sama dengan apa? Gamma. Nah, berarti perpangkatan dari ini akan membagi perpangkatan ini kan? Iya. Karena lebih kecil, ya. Berarti faktornya masih. Nah, dari sini akibatnya E pasti membagi. Nah, jadi sekarang kalau kita pilih dari dua ekspresi ini, ya, kita pilih minimalnya masing-masing pangkatnya, kita ambil minimalnya. Nah, ternyata perkalian dari pangkat minimal ini akan menjadi F2. Itu cara yang Anda pakai di SD. Sekarang yakin ya, cara itu benar. Ya, ikuin. Ini. Sekolah. Then 2 plus 2 is 4. Just do it for. Oh, you. Kalau ini tadi definisi FPP ya. Kalau definisi KPK, itu cara ngitungnya. Definisi kan seperti ini loh ya. Kalau KPK, kalau kita menggunakan formulasi seperti ini gimana? Misalnya C aja ya. C itu anggota Z plus. Kapan C itu, kalau notasinya KPK itu nih, si kurung siku ya. Nah, kalau kurung ini GCD, kalau ini LCM ya. Hasilnya LCM, that is common multiply. LCM is common multiply ya. Nah, cara pertama apa? Dibalik, ya toh? Nah, A dan B harus membagi, ya toh? Karena ini kelipatan. Jadi syarat pertamanya A membagi C dan B membagi C. Syarat kedua, kalau ada kelipatan yang lain, maka harus terbagi oleh kelipatan. Ini ya. Jadi kalau saya punya misalnya F ya. Kalau A itu membagi F dan B membagi F, harus berakibat
Itu LCM. Nah, kita buktikan bahwa kalau LCM itu pangkatnya maksimalnya, ya. Kalau tadi GCD kan minimal. Jadi sekarang kalau saya punya delta I itu adalah maksimal dari alfa I dan delta I, kita klaim bahwa perpangkatan dari masing-masing prima itu dengan delta, ya, itu akan menjadi KPK. Ya. Ya, berarti ya dibuktikan ini, ya sifat ini kayak tadi, ya. Apakah A membagi itu, ya, B membagi itu satu. Nah, kalau ada bilangan lain terbagi oleh A dan B, harus terbagi oleh ini, gitu kan, ya? Syarat pertama saya kira mudah. Kenapa? Karena D itu maksimal. Kalau maksimal pasti lebih besar atau sama dengan kan dari bilangannya diambil maksimal kan, ya. Jadi kesimpulan pertama yang kita punyai pasti kita punya delta I pasti lebih besar atau sama dengan alfa I, dan delta I pasti lebih besar sama dengan delta I, ya. Jadi nanti kalau delta I dikurangi alfa I pasti lebih besar sama dengan 0 kan? Nah, berarti nanti pangkatan itu, ya, pangkat delta I bisa ditulis pangkat alfa I ditambah sesuatu, gitu kan, ya. Akhirnya perpangkatan dari alfa I itu merupakan bagian dari perpangkatan dari delta I. Nah, alasan itu akhirnya mengatakan bahwa A pasti membagi C, kalau itu kita misalkan C, ya. Jadi kita misalkan C-nya itu adalah ini. Kalau C kita tulis P1 pangkat delta 1, P2 pangkat delta 2, Pn pangkat delta 0. Jadi dengan alasan seperti ini, akibatnya apa? A pasti bagi C. Karena pangkatnya ini besar atau sama dengan dari ini, ya. Berarti nanti ini kan bisa ditulis P1 pangkat alfa 1 ditambah sesuatu. Tambahnya 0 juga boleh nanti, berarti kan nya kali 1 gitu aja kan, ya. Nah, jadi karena ini berarti nanti dari sini akibatnya ini delta I itu akan sama dengan alfa I ditambah sesuatunya error ini, ya, dengan D-nya. Nah, gitu kan. Jadi nanti akhirnya ini bisa ditulis sebagai alfa 1 ditambah, ya. Berarti nanti faktor dari A itu muncul di sini gitu ya. Nah, muncul di sini berarti dari kesimpulannya A akan membagi. Dengan demikian juga A membagi, B membagi. Gitu ya. Tapi syarat pertamanya, syarat kedua, kalau kita punya dua bilangan yang merupakan kelipatan dari A dan B, jadi A membagi F dan B membagi F. Jadi nanti pangkat-pangkat prima dari F itu pasti lebih besar atau sama dengan pangkat-pangkat dari A dan B, betul ya? Nah, dari sini misalnya kalau F itu saya tulis sebagai P1 pangkat apa sesuatu. Apa? Ngomong apa ini? Sigma 1 Tahu Epsilon juga. Oh, sigma ya. Sigma huruf kecil, ya. Kalau gini sigma huruf besar. I 1, B2, dan seterusnya sampai Pn sigma n. Tapi mungkin masih ada satu kali sisanya gitu ya. Mungkin ini kali mungkin R gitu ya. Nah, nggak masalah, tapi yang penting ini ya. Nah, apa akibatnya di sini? Pasti
sigma I lebih besar. Kalau lebih kecil berarti nggak gampang gitu. Hanya gampang ya. Lebih besar atau sama dengan alfa. Demikian juga sigma I pasti lebih besar sama dengan beta I dari sini. Nah, ini kita gunakan sifat ini. Kalau saya punya A lebih besar sama dengan CB, kemudian A lebih besar sama dengan C. Dari sini A pasti lebih besar sama dengan maksimum. Nah, berarti ini sigma I lebih besar dari maksimal dari alfa I beta I. Nanti kita sebut apa? Delta. Berarti D membagi C ya dari dia C membagi ya syarat kedua. Nah, jadi kalau mau mencari KPK dicari pangkat tertinggi. Contohnya ini tadi. Dari sini berarti FTB-nya 30 dan 45 itu adalah 2 pangkat 0 dikalikan 3 pangkat 1, 5 pangkat 1. Jadi KPK-nya berarti 2 pangkat 1, 3 pangkat 2, 5 pangkat 1 berapa? 10 dikalikan 99 ya, bicara SD. Tapi dulu kan verifikasi ya, sekarang gini. Sekarang yakin bahwa cara ini benar gitu loh ya. Nah itu ya. Nah sekarang coba lihat ya, di sini 15 saya kalikan dengan 90. Itu kan akan sama dengan 30 kali 4. Nah, ini kita buktikan secara umum. Ya. Tapi kita butuh sifat ini. Ya. Nanti kalau ini berarti itu pangkat melolot pangkat minimal. Kalau dikalikan kan FPP dikalikan KPK kan pangkat minimal ditambah pangkat maksimal. Harus sama dengan perkalian, berarti harus sama dengan tambah. Ya. Jadi pertanyaannya kan di sini delta gamma I ditambah delta I harus sama dengan alfa I ditambah beta I. Ya. Kalau kita punya ini selesai. Ini minimal, ini maksimal, ini bilangannya. Jadi sifat yang kita punya ini minimal dari A dan B ditambah dengan maksimal dari A dan B sama dengan A tambah B. Sifat ini ya. Kalau kita punya sifat ini ya, bisa buktikan mudah karena kita cuma 2 bilangan. Kalau kita asumsikan minimalnya A berarti maksimalnya B, berarti A ditambah B sama dengan B. Kalau minimalnya B, maksimalnya A. Berarti B tambah A sama dengan A tambah B. Buktinya gampang. Nah, pakai selesai. Ya. Jadi kalau ini tadi kita misalkan D dikalikan C, berarti kan ya. Berarti kalau tadi D tadi GCD, saya kalikan C, ini LCM-nya. Berarti nanti kan menjadi P1 pangkat gamma 1 ditambah delta 1, betul? Ya. Karena P1-nya untuk yang ini tadi sudah diklaim tadi ya. Nah, ya. Ya tadi yang diklaim ya. Nah, jadi kalau yang di atas dikalikan di bawah, berarti P1-nya kan pangkat gamma 1 ditambah delta 1 dikalikan P2 gamma 2 tambah delta 2 sampai Pn gamma n ditambah delta n. Udah, gunakan sifat ini.
Nah, lihat di sini. Ini akan sama dengan P1 pangkat alfa 1 tambah PK1, P2 alfa 2 tambah PK2, Pn alfa n ditambah P plus n. Ini A kali P. Berarti GCD kali LCM itu sama dengan A kali B. Berarti kalau Anda sudah pinter cara mencari GCD, tidak perlu dikembangkan cara menghitung LCM. Cukup dibagi saja. Iya. Makanya orang itu akhirnya kan yang dikembangkan adalah cara-cara untuk mencari GCD aja. Ya karena sudah punya bunga. Yang mulai SD gue gak usah ngapal cara KPK. Sebenarnya Anda dengan belajar gini tuh punya inovasi ngajari orang lain gitu ya. Nah, yang mulai cara-cara yang Anda nggak dapatkan ya punya dia cari bersedekah itu pahalanya terus. Ini memotivasi orang jadi guru. Jadi guru itu akan dapat pahala yang terus mengalir. Selama yang diajarkan itu kebaikan, yang diajarkan kejelekan, keburukan. Misalnya guru ilmu hitam, dosanya juga terus. Ya. Jadi ini adalah yang paling ya revolusioner hasil ini. Jadi nanti kalau Anda mau menghitung KPK cukup hitung FPP-nya saja. Tinggal dibagi. Contohnya di sini mau menemukan 90 itu cukup 30 kali 45 dibagi 15. Jadi kalau AB dibagi GCD akan ketemu. Nah, sebenarnya ada satu bagian yang nggak bisa kita diskusi tadi, terutama berkaitan dengan soal kuis nomor 2. Itu adalah persamaan linier dalam bilangan bulat. Kalau dalam bulat belum tentu ada solusinya. Karena tadi 2 soal, yang satu ada solusinya, yang satu tidak ada. Yang tidak itu kenapa? Ya, konstanta itu bukan kelipatan dari GCD. Itu sebagai akibat, sebenarnya itu akibat dari teorema yang sudah kita diskusikan kemarin, bahwa kombinasi linier dari 2 bilangan itu pasti merupakan kelipatan dari GCD. Karena GCD itu unsur terkecil dari kombinasi linier itu kemarin. Jadi itu kan berarti persamaan linear itu AX tambah BY sama dengan C, berarti C kan harus merupakan kelipatan GCD dari A dan B. Itu kalau ingin ada solusinya. Kalau nggak kelipatannya berarti tidak ada solusinya. Sebenarnya tanpa harus baca, kalau kemarin masih ingat itu bisa. Itu yang sering disebut dengan persamaan geometris. Ya. Mudah-mudahan nanti nggak sampai di situ. Tapi Pak Erik ambil maksimalnya ya. Tapi nanti saya belum rapat dengan pengajar dari bilangan yang lain. Saya kira cukup hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi saat UTS ya. Jadwalnya sudah keluar? Hari apa kita UTS? Kami jam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.